Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga adik-adikku semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang mana kita sampaikan kisah-kisah orang terdahulu, baik dari kalangan sahabat maupun sahabiyah, dalam rangka untuk mengambil pelajaran ibrah dari mereka semua. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Adik-adikku, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemarin kita sudah sampaikan kisah sahabat Nabi SAW, yaitu Umair bin Wahab, di mana beliau adalah orang yang awalnya sangat memusuhi Islam, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi subhanallah wa masyafa'ala, qaddarallah masyafa'ala. Ketika niat busuknya, niat buruknya kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui niat makar dari Umair bin Wahab. Anda betul? Bukankah Anda telah ngobrol di atas batu bahwa Anda ingin membunuh aku? Kemudian Anda waktu itu perlu tanggungan, akhirnya Anda ditanggung oleh Sofwan. Akhirnya dia ketika mendengar itu langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia itu memusuhi, akhirnya dia mengikuti Islam dengan mantapnya. Walhasil pada akhirnya dia juga mengajak teman akrabnya Sofwan untuk mengikuti agama Islam, yang tentunya penuh dengan lika-likunya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan sampaikan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal seorang ahli hikmah yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hikmah yang luar biasa. Dia sangat zuhud dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka kita pelajari dan kita simak. Dijelaskan di sini bahwa ketika tentara Islam sedang berperang dengan membawa gemuruh kemenangan di beberapa penjuru bumi, di Madinah berdiam seorang filosof yang mengagumkan, yang dari dirinya memancar mutiara yang cemerlang dan bernilai. Orang ini dikenal orang yang punya wibawa, cemerlang dan bernilai. Ia senantiasa mengucapkan kata-kata kepada orang-orang di sekelilingnya. Beliau ini sering menyampaikan kata-kata kepada orang-orang di sekelilingnya, yang mana kata-kata ini membuat mereka tertarik dan tergugah. Apa katanya? Maukah kalian bila aku kabarkan kepada kalian tentang amalan yang terbaik bagi kalian? Dia menantang, mengajak kepada teman-temannya, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan
yang terbaik buat kalian, paling suci di Rabb kalian, dan paling meninggikan derajat kalian. Paling suci, kemudian bisa meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada kalian memerangi musuh dengan menghantam batang leher mereka. Bahkan amalan ini lebih baik daripada kalian menghadapi musuh kemudian menghantam batang leher mereka. Lalu mereka pun menebas batang leher kalian. Dan lebih baik daripada segala emas dan perak. Wah, ini bikin penasaran. Maukah kamu tunjukkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal yang lebih baik daripada itu semuanya, lebih baik dari emas dan perak? Maka orang-orang pun penasaran. Orang-orang yang diajak bicara oleh Abu Darda penasaran, apa? Orang-orang yang mendengarkan menjulurkan kepada mereka ke depan karena ingin tahu. Ya, hanya dia penasaran dan ingin mengetahui apa sih yang mau disampaikan. Dan mereka menanyakan, apakah itu wahai Abu Darda? Mana amalan apa yang Anda maksudkan wahai Abu Darda? Dia penasaran. Para sahabat yang lain itu penasaran kepada Abu Darda. Maka Abu Darda memulai kata-katanya dengan wajah berseri-seri. Nah, wajah beliau berseri-seri menunjukkan kebahagiaan yang ada padanya. Di bawah cahaya iman dan hikmah. Lalu menjawab dengan tenang, nyaman dan berseri-seri menjawab, zikrullah. Zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya zikrullah itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa bilang eling maring Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih utama. Jadi amalan tadi yang merupakan zikir lebih baik daripada tadi yang disebutkan. Berperang di jalan Allah sampai tebas-tebasan. Ini zikir lebih baik daripada itu semuanya. Bahkan lebih baik daripada emas dan peraknya. Maka kaum muslimin, anak-anakku yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan, melontarkan sebuah permasalahan kepada para sahabat, mereka pun akhirnya tertarik. Dengan kata-kata itu, ahli hikmah yang mengagumkan ini tidak bermaksud menganjurkan orang menganut filsafat, bukan. Ya, mengucilkan diri, bukan menyuruh orang meninggalkan dunia, bukan. Dan tidak pula agar mengabaikan tugas agama yang baru. Karena salah satu tugasnya menempatkan jihad sebagai sebuah kebanggaan. Jadi ketika beliau menyampaikan zikrullah, zikir kepada Allah adalah amalan yang paling utama, bukan berarti menafikan jihad dan menafikan yang lainnya, tidak. Maka Abu Darda tentu saja bukanlah tipe orang yang semacam itu. Karena ia telah ikut berjihad mempertahankan agama ini. Bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW. Sampai datangnya pertolongan Allah dengan pembebasan dan kemenangan merebut Mekah. Jadi kenyataannya beliau ikut berperang di jalan Allah SWT bersama Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan tadi amalan yang paling utama adalah zikrullah kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bukan berarti menafikan jihad dan yang lainnya. Hanya saja adik-adik semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa, salah satu ciri yang terdapat dalam dirinya, diri siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia termasuk orang yang suka merenung. Dia merenung dari relung hikmah dan mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran dan keyakinan. Beliau suka merenung, menghayati, dan bisa mencari kebenaran. Jadi ketika orang merenungkan, memikirkan, tafakkur, tadabbur,
maka akan muncul hikmah, mendapatkan hikmah. Abu Darda, ahli hikmah yang besar di zamannya itu, adalah seorang insan yang telah dikuasai oleh kerinduan yang sangat dalam untuk menemukan dan melihat hakikat. Sebagaimana ia telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan iman yang teguh. Abu Darda, sahabat Nabi SAW yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mantap dan teguh, beliau merenungkan, memikirkan tentang agama ini. Ia merasa yakin dan percaya bahwa iman ini dengan segala kewajiban dan pemahaman yang menyertainya merupakan jalan yang utama dan satu-satunya untuk mencapai hakikat itu. Jadi beliau meyakini bahwasanya dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan memperdalam agama ini, dia meyakini akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya dan akan mendapatkan kenikmatan iman itu sendiri. Ia tetap berpegang teguh dan menyerahkan dirinya kepada Allah dengan keteguhan, kedewasaan, dan keagungan. Ia menempa hidupnya sesuai dengan keimanan. Ia terus menelusuri jejak hingga akhirnya menemukannya dan berada di atas jalan lurus hingga mencapai tingkat kebenaran yang teguh dan menempati kedudukan yang tinggi bersama orang-orang yang berbakti. Beliau berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tadabbur, tafakkur, dan memantapkan keimanannya sehingga dia termasuk orang-orang yang berbakti. Jadi saat ia meniru Rabb-Nya dengan mengucapkan ayatnya, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku dan matiku, semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dihayati, direnungkan, kemudian diamalkan dalam kehidupannya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang ketika hidup sudah diserahkan kepada Allah, mati diserahkan kepada Allah, kemudian salatnya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul kenikmatan iman dalam diri seorang. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu anhu sudah menjadi sosok contoh buat kita semuanya yang beliau merenungkan tentang Islam ini, tafakkur tentang Islam ini, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda telah berjihad melawan hawa nafsu dan mengekang dirinya untuk memperoleh mutiara batin yang sempurna. Ia telah mencatat tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya semata bagi Allah pemelihara semesta alam. Subhanallah. Tingkatan yang paling tinggi di mana beliau radhiyallahu anhu sudah menyerahkan hidupnya, matinya, ibadahnya, salatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Luar biasa, subhanallah. Maka ketika seorang sudah memantapkan dirinya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan ketenangan dalam hidupnya. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun ada berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga adik-adikku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sekarang mendekati ahli hikmah dan orang suci itu. Apakah Anda tidak memperhatikan cahaya yang memancar di sekeliling keningnya? Apakah Anda tidak mencium wangi semerbak yang berhembus dari arahnya? Itulah dia cahaya hikmah dan harumnya iman. Cahaya hikmah dan harumnya iman. Iman dan hikmah telah bertemu pada laki-laki yang rindu kepada Rabb-Nya ini. Iman dan hikmah telah mengumpul menyatu pada seseorang
yang cinta untuk bertemu dengan Robnya, rindu dengan Robnya. Suatu pertemuan bahagia yang tiada tara. Ketika seseorang mendapatkan iman dan hikmah, akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka suatu hari ibunya pernah ditanya oleh siapa? Oleh orang tentang amal yang sangat disenangi Abu Darda. Sebenarnya apa sih amalan yang paling dicintai, disenangi oleh Abu Darda? Ditanya ibunya oleh seseorang. Maka jawaban ibunya adalah tafakkur dan mengambil pelajaran. Tafakkur dan mengambil pelajaran. Maka di sini penting adik-adik semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berusaha mentafakuri, mentadaburi, memikir-mikir, merenungkan tentang Al-Quran, tentang syariat Islam, tentang agama yang mulia ini. Kita renungkan. Bahkan ketika seseorang membaca Al-Quran, direnungkan, dihayati, tahu maknanya, maka akan nikmat sekali rasanya membaca Al-Quran. Contoh kecil, ketika kita sudah mengatakan membaca dalam surat Al-Fatihah aja, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Jadi memahami betapa rendahnya kita, betapa kecilnya kita, dan Allah Maha Besar dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita memahami. Itu contoh mentafakuri, mentadaburi tentang agama Islam ini. Maka kembali, ketika ibunya ditanya tentang amalan apa yang paling disukai oleh Abu Darda ini, beliau menjawab tafakkur dan mengambil pelajaran. Abu Darda benar-benar telah meresapi dengan sempurna firman Allah yang terdapat dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hasyr yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Jadi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran, merenungi. Maka pintar-pintarlah kita mengambil hikmah. Bahkan ketika ada musibah, kita ambil hikmahnya. Ketika ada masalah, kita ambil hikmahnya. Sehingga kita akan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Ia selalu mendorong rekan-rekannya untuk merenung dan berpikir, dengan mengatakan kepada mereka, ini apa yang disampaikan oleh Abu Darda kepada teman-temannya yang mensupport untuk pentingnya bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu an, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 1 malam. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 1 malam. Artinya ini menunjukkan pentingnya tafakkur, merenungi firman Allah, agama Islam ini, dan yang lainnya syariat Islam. Beribadah, berpikir, dan mencari hakikat telah menguasai seluruh diri dan kehidupannya. Hanya beliau tadi dikenal di awal adalah beliau
seorang ahli hikmah yang luar biasa. Seorang ahli hikmah yang luar biasa. Maka di sini pentingnya kita menggali sejarah beliau, biar kita terbangun, termotivasi untuk tafakkur. Apa itu tafakkur tadi? Mikir-mikir, merenungkan atau mentadabburi. Saat Abu Darda rela mengambil Islam sebagai agamanya dan berbaiat kepada Rasulullah SAW akan melaksanakan agama yang mulia ini, pada waktu itu ia adalah seorang saudagar kaya, orang yang kaya, yang sukses di antara saudagar Madinah. Sebelum memeluk Islam, ia telah menghabiskan sebagian besar umurnya dalam dunia perniagaan. Bahkan sampai saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya hijrah ke Madinah, dia masih sibuk dengan perniagaannya dan menguasai perniagaan, dan orang yang saudagar kaya. Tidak lama setelah ia masuk Islam, dan Islam menjadi jalan hidupnya. Coba kita renungkan. Ketika Abu Darda masuk Islam, mari kita dengarkan saat ia sendiri menceritakan kisah tersebut kepada kita. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi SAW saat aku menjadi saudagar. Subhanallah, berarti beliau datang sendiri kepada Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam tanpa dikejar-kejar oleh yang lainnya. Tapi dia memang datangnya untuk masuk Islam. Kalau kemarin Umair bin Wahab datang kepada Nabi SAW rencananya untuk membunuh, tapi berubah malah masuk Islam. Kalau ini memang Abu Darda datang kepada Nabi SAW langsung ingin masuk Islam. Dia menyampaikan, aku menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi SAW saat aku menjadi saudagar. Aku ingin agar ibadah dan perniagaanku dapat berjalan beriringan. Harapannya antara ibadah dan perdagangannya bisa berjalan beriringan. Tetapi hal itu tidak berhasil. Aku pun mengabaikan perniagaan dan fokus pada ibadah. Ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Aku tidak akan merasa gembira sedikit pun jika sekarang aku berjual beli dan beruntung setiap harinya 300 dinar. Bayangkan, 300 dinar dia belum merasa bahagia, belum merasa nyaman dengan keuntungan segitu. Sekalipun tokoku itu terletak di depan masjid, di depan pintu masjid. Perlu dipahami bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa Allah mengharamkan jual beli, tidak. Abu Darda menyampaikan, aku tidak menyampaikan kepada kalian bahwa jual beli haram, tidak. Hanya saja secara pribadi aku lebih senang bila aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang perniagaan dan jual beli itu tidak melalaikan dari dzikir kepada Allah. Ini harapan dari Abu Darda. Hanya saja saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perniagaan yang kumiliki ini tidak menjadikan aku lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan lalai kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana kata-katanya yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya serta memancarkan hikmah dan kejujuran? Ia telah memberikan jawaban sebelum kita menanyakan kepadanya. Apakah Allah mengharamkan perniagaan, wahai Abu Darda? Uriannya melenyapkan kesangsian yang ada dalam pikiran kita.
Ia mengisyaratkan kepada kita tujuan yang lebih tinggi yang hendak dicapainya dalam wujud meninggalkan jual beli sekalipun ia sukses dalam hal ini. Dari Abu Darda tadi meninggalkan perniagaan sekalipun kondisi sukses dan dia ingin beribadah kepada Allah SWT. Ia mencari keistimewaan dan keluhuran rohani yang berkembang menuju derajat tertinggi yang dapat dicapai oleh anak manusia. Abu Darda menghendaki agar ibadah itu laksana tangga yang akan mengangkatnya ke alam kebaikan yang tinggi. Abu Darda menghendaki agar ibadah itu laksana tangga yang akan mengangkatnya ke alam kebaikan yang tinggi. Harapannya biar derajatnya meningkat di hadapan Allah SWT dengan beribadah menjadi tangga mendapatkan derajat yang tinggi. Agar kebenaran itu berada dalam puncak keluhuran dan hakikat itu memancarkan cahayanya. Seandainya yang ia kehendaki hanyalah menunaikan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya ia sanggup menghimpun antara keinginannya dan perdagangan serta usaha-usahanya yang lain. Berapa pedagang yang soleh atau sebaliknya orang soleh yang jadi pedagang. Di antara sahabat Rasulullah SAW pun banyak yang berniaga dan perniagaan mereka tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka giat mengembangkan perniagaan dan hartanya untuk dibaktikan kepada tujuan Islam. Ya, kepada tujuan Islam dan mencukupi kepentingan kaum muslimin. Jadi dari para sahabat sendiri banyak di kalangan mereka yang dia berniaga, jual beli, dagang dan sukses yang akhirnya mereka membantu Islam dengan hartanya. Namun jalan yang ditempuh para sahabat yang lain itu tidak mengurangi arti jalan hidup Abu Darda. Dan sebaliknya, jalan yang ditempuhnya juga tidak mengurangi makna jalan mereka. Artinya tidak ada pertentangan di antara sikap para sahabat yang berniaga kemudian beribadah dan sikap Abu Darda yang dia mengurangi dari perniagaan dan ingin fokus kepada ibadah. Tidak ada pertentangan. Karena setiap orang dimudahkan Allah untuk mengikuti jalan hidup yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidupnya masing-masing. Abu Darda tadi ingin fokus dalam ibadah, perniagaannya dikurangi. Kemudian ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menjadi saudagar, kemudian berdagang dengan hasil yang lumayan, kemudian bisa membantu Islam, itu yang diambil oleh dia misal. Semuanya tidak ada pertentangan. Abu Darda benar-benar menyadari bahwa ia diciptakan untuk meraih sesuatu yang memang sedang hendak dicapainya itu, yaitu mengkhususkan diri mencari hakikat melalui latihan-latihan berat. Dia ingin mendapatkan manisnya daripada ibadah, hakikat daripada ibadah dengan cara latihan-latihan yang berat dalam wujud menjauhi kesenangan dunia sesuai dengan keimanan yang diajarkan Allah kepadanya. Menurut tuntunan Rasulullah SAW dan Islam. Tentunya Abu Darda ketika melangkah merujuk kepada firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Jika Anda suka, sebutlah. Ya, itu ilmu orang bilang tasawuf. Hanya saja tasawuf seorang laki-laki yang telah melengkapi kecerdasan seorang mukmin, kemampuan berpikir dan pemahaman seorang sahabat, serta yang menjadikan
Tasawuf punya suatu gerakan dinamis yang membina rohani, bukan hanya sekedar bayang-bayang. Yang baik dari bangunan ini, itulah dia Abu Darda, sahabat sekaligus murid Rasulullah SAW. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahmatullahi. Jadi Abu Darda radhiyallahu an adalah sahabat Nabi SAW yang beliau lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dia berusaha mengurangi masalah kehidupan dunianya, ya. Dan itu adalah contoh sahabat Nabi SAW yang beliau ingin menekuni dalam hal ibadah. Bukan berarti ketika orang berdagang itu tercela tadi, tidak. Itulah Abu Darda. Itulah dia Abu Darda, seorang suci yang dan ahli hikmah yang telah menolak dunia dengan kedua telapak tangan dan melindunginya dengan dadanya. Dia menolak dunia dengan kedua tangannya dan menghadapinya dengan melindunginya dengan dadanya. Ia adalah sosok laki-laki yang mampu mengasah dan menyucikan jiwa, sehingga menjadi cermin yang memantulkan hikmah, kebenaran dan kebaikan, yang menjadikan Abu Darda sebagai seorang guru dan ahli hikmah yang lurus. Seorang ahli hikmah yang lurus. Tentunya tadi dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam tafakkur, dalam merenungkan ini. Berbahagialah mereka yang datang menemuinya dan mendengarkan ajarannya. Berbahagialah seseorang yang datang dan mendengarkan ajaran beliau. Sekarang mari kita mendekat untuk mengetahui lebih jauh tentang hikmah darinya. Wahai orang yang berakal, kita mulai dengan filsafatnya terhadap dunia, pemikiran terhadap dunia, terhadap kesenangan dan kemewahan. Ia telah terpengaruh hingga ke dasar jiwanya oleh ayat-ayat Al-Quran yang menghinakan orang seperti dalam ayat ini. Di antaranya surat Al-Ghumazah ayat 2 dan 3, yang artinya ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mengumpulkan harta dan manusia menyangka akan mengekalkannya harta itu. Dalam surat Al-Humazah yang kalau kita awal, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahwa harta yang mereka kumpulkan akan langgeng. Jawabannya langgeng apa tidak? Adik-adik semuanya, langgeng apa tidak harta yang kita pegang sekarang? Jawabannya tidak. Tidak langgeng. Dunia ini akan sirna, akan fana. Ia juga sangat terkesan sampai ke lubuk hatinya oleh sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik. Sedikit tapi mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Kalau hadirin sukanya yang mana? Yang sedikit cukup atau yang banyak cukup? Yang sedikit cukup atau yang banyak cukup? Ya, kalau disuruh milih biasanya yang banyak, yang cukup. Nah, itu manusia. Ini Abu Darda terkesan dengan firman atau dengan sabda Rasulullah SAW, sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Kalau banyak tidak melalaikan, nah banyak dan tidak melalaikan.
Ini kadang ada yang milih seperti itu, mungkin kebanyakan orang. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diri kalian dari keduniaan semampu kalian. Jauhkanlah diri kalian dari keduniaan semampu kalian. Sebab siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau cerai-beraikan urusannya, kalau menjadikan dunia sebagai tujuannya, lalu menjadikan kemiskinan dalam pandangan matanya. Jadi orang kalau sudah pikirannya dunia saja, dikasih berapa juta masih kurang. Kenapa? Allah jadikan miskin pada hatinya, pada dirinya, karena dia tujuannya adalah dunia. Dan siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, ini siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, Allah akan menghimpun miliknya yang bercerai-berai. Allah akan menghimpunkan miliknya yang bercerai-berai, lalu menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dia merasa kaya, merasa cukup dalam hidupnya, meskipun tadi sedikit. Kenapa? Tujuannya adalah akhirat. Akhirat tujuannya. Dan menjadikan segala kebaikan mudah baginya. Allahumma. Menjadikan segala sesuatu, segala kebaikan mudah baginya. Nah, ini contoh dua opsi. Yang pertama, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah jadikan urusan tercerai-berai. Kemudian Allah jadikan kemiskinan pada dirinya. Kemudian orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah jadikan yang tercerai-berai jadi terkumpul, dan Allah jadikan dalam hatinya kekayaan, kecukupan, dan Allah mudahkan untuk berbuat baik. Subhanallah. Dan ini tiga dasar ini yang menjadikan Abu Darda itu lebih mengutamakan akhirat, dan beliau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi firman Allah, merenungi agama Islam ini, tafakur, tadabbur, mencari hikmah. Ini ayat yang beliau bawakan dari surat Al-Humazah ayat 2-3. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Kemudian tadi yang ketiga adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah jadikan cerai-berai, dan Allah jadikan miskin dalam dirinya. Sebaiknya orang yang menjadikan akhir sebagai tujuannya, Allah jadikan yang tercerai-berai jadi terkumpul, dan Allah jadikan kekayaan dalam dirinya. Karena itulah adik-adik semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda menyesalkan orang-orang yang menjadi tawanan segala keinginan untuk menumpuk kekayaan, dan berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang bercabang-cabang. Dia sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang bercabang-cabang. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang dimaksud dengan hati yang bercabang-cabang? Apakah maksud yang bercabang-cabang itu, wahai Abu Darda? Maka beliau menjawab, memiliki harta di setiap lembah. Memiliki harta di setiap lembah. Ya, namanya orang kalau sudah punya harta di mana-mana, cabangnya banyak. Kalau orang sudah punya channel banyak, cabangnya berarti banyak, pikirannya banyak. Di sini ada, di sana ada, di sini ada, di situ ada, di mana-mana ada. Otomatis dia akan berpikir lebih keras karena cabangnya banyak. Ini Abu Darda
Berdoa kepada Allah demikian. Ia menyeru manusia untuk memiliki dunia tanpa terikat kepadanya. Itulah sejatinya kepemilikan seseorang terhadap dunia. Adapun keinginan menguasainya secara serakah, ya serakah, tidak akan pernah ada kesudahannya. Dia ingin menguasai dunia, mendapatkan harta dengan cara yang serakah, maka tidak ada kesudahannya. Maka yang demikian, Bapak Ibu yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk penghambaan dan perbudakan terpuruk. Ketika orang sudah serakah, kemudian ingin mendapatkan harta, entah dengan cara apapun, namanya dia sudah kondisi diperbudak oleh harta. Hati-hatilah. Dalam hal ini, ia berkata, siapa yang berkata? Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, barang siapa tidak pernah merasa puas terhadap dunia, maka tidak ada dunia baginya. Barang siapa yang tidak pernah merasa puas dengan dunia, maka tidak ada dunia baginya. Berarti ya tadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah jadikan kefakiran pada dirinya dan dia merasa butuh terus. Akhirnya tidak ada kenyamanan dalam dunia. Tapi sebaliknya orang yang menjadikan akhir sebagai tujuannya, Allah jadikan yang tersedia pada jadi terkumpul, kemudian Allah jadikan kekayaan. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, sedikit tapi mencukupi, lebih baik dari banyak tapi melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Harta baginya hanya sebagai sarana untuk hidup bersahaja dan sederhana. Tidak lebih dari itu, karena itulah setiap orang harus berupaya mendapatkan harta yang halal. Karena tadi harta hanya sebagai perantara, maka kita berusaha mencari harta yang halal biar dibarokah dan mendapatkannya secara tenang dan seimbang, bukan dengan kerakusan dan keserakahan. Jadi kalau kita biar mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam diri kita, keluarga kita, harta kita, prinsip kita mencari yang halal dengan cara yang halal, dengan cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Selanjutnya Abu Darda juga menuturkan bahwa janganlah engkau makan kecuali yang baik. Beliau menyampaikan, janganlah engkau makan kecuali yang baik. Janganlah melakukan upaya kecuali yang baik. Dan janganlah memasukkan ke rumahmu kecuali yang baik. Pesan Abu Darda, di mana beliau menyampaikan, yang pertama, janganlah engkau makan kecuali yang baik. Artinya, makan makanan yang halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Itu yang baik, thayyib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apanya di bumi ini yang halal dan baik. Kemudian yang baik, kemudian janganlah melakukan upaya kecuali yang baik. Upaya juga yang baik. Kalau jelek jangan. Dan janganlah memasukkan ke rumahmu kecuali yang baik. Dan jangan memasukkan sesuatu ke rumahmu kecuali yang baik. Atau bahkan orang yang masuk ke rumah kita yang baik. Kenapa? Karena akan mempengaruhi keluarga kita ketika kita kedatangan orang. Maka yang baik-baik yang kita masukkan ke rumah kita. Barang-barang yang baik yang kita masukkan ke rumah kita. Ini yang dipesankan oleh Abu Darda, yang menunjukkan pentingnya untuk tafakkur
dan juga mengutamakan hal-hal yang baik, yang halal, yang berkah, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Jadi tadi pesan daripada Abu Darda, subhanallah. Itu bagaimana kehidupan Abu Darda. Dan insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana kehidupan Abu Darda yang bisa kita contoh bagaimana biar kita tidak rakus pada dunia dan kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Abu Darda bersikap seperti itu, tidak menyalahkan para sahabat yang mereka juga berniaga, kemudian jadi orang kaya, kemudian jadi orang yang membantu Islam, tidak disalahkan. Masing-masing dimudahkan untuk jalan menujunya. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.